Oke, balik lagi ada Dayan, everybody. Yes. Halo, I'm in Scon Gay TV. The gay sih, dia kan the guy. Oh, Scon the Guy. Ya, Scon the Gay TV. Oke. Wal, Ya, apa Dayan. kabar? Ya, deh. Alhamdulillah. Aku diajak tiba-tiba loh ini. Tiba-tiba kali Aku semalam. memang orangnya tuh tipikal mendadak ya. Mendadak ya. Apa yang mau diobrolin sama aku? Aku nih siapa sih? Bukan siapa-siapa loh. Kau punya sepak terjang yang sangat banyak menurut gue. Apa tuh? Dari radio Cium mungkin ya. Radio ya? Radio Cium dulu. Radio Cium ya, Radio Cium itu cuma 6 bulan. 6 bulan ya? Iya, Radio Cium tuh. Radio Cium itu awal masuk aku Covid. Aku masuk awal Covid kan. Karena itu rekomendasi dari senior aku di kampus yang kebetulan memang penyiar di situ pada saat itu disuruh coba lah dan akhirnya masuk sebagai penyiar nih sampai bulan 2 kalau nggak salah bulan 2 2021 mereka mencari music director. Oke. Ya, terus saya dong yang diamanahkan untuk jadi music director. Terus ya udah sampai bulan 6 saya keluar dari sana. Gitu. Tapi di luar penyiar tuh reguler MC juga. Regular MC. Ya, mulai MC itu justru ketika aku di radio yang sekarang. Gitu sih. Oh. Jadi udah punya red card ya. Alhamdulillah sudah ada karena disuruh juga. Awalnya nggak ada bikin red card karena kan modelnya kan yang MC ini bukan kerjaan utama ya. Oke. MC itu bukan kerjaan utama tapi memang kayak ketika emang ada temannya mau MC nggak, ya udah yuk sini coba gas aja. Tapi sekarang bos radio tuh suruh bikin red card. Bos radio bikin red card, biar enak nanti aku lempar sama klien. Nah untuk tahun ini sendiri aku mostly kebanyakan ngambil dapat klien itu ya dari bos radio. Bos radio sendiri ngasih kerjaan justru jadi enak gitu loh. Kerjaan dari dia ya. Dari dia, banyak dari dia. Dalam waktu dekat ada mau jadi MC. MC aku belum ada sih. Oh, ya MC dari dia lagi nanti bulan Juni. Brand juga. Sekarang ini aku dulu kan pertama start MC itu dari wedding ya. Terus aku rasa kayak wedding ini banyak jobnya. Cuma capek. Luar biasa capek. Jadi ketika ditawarin jadi untuk MC yang acara lain, kayaknya ini lebih asik nih gitu loh. Uangnya dapat banyak juga enggak? Uangnya justru yang sekarang ini lebih banyak. Ini. Aku lebih merasakan yang itu ya, tapi kan nggak tahu yang lain. Kan mungkin yang lain kan wedding kan banyak ya. Mungkin dari segi apa kali ya, entertainmentnya ya. Mungkin aku orangnya kan nggak bisa formal. Ya. Jadi aku tuh kuat kalau MC wedding itu ketika resepsi, ketika akad tuh aku nggak kuat. Aku nggak terlalu bisa nge-guide crowd atau mungkin tamu-tamu kali ya. Tapi kalau misalkan MC yang ketika resepsi kan boleh informal tuh ya, boleh nggak formal, jadi lebih keluar aja. Nah kebetulan untuk yang beberapa MC brand ini, ya aku tuh boleh nih informal gitu loh, karena target audiensnya juga berbeda kan. Konsepnya pun beda ya. Konsepnya beda karena kan acaranya kan acara untuk produk ya rata-rata. Tapi kalau di segi MC ini siku-sikuan antar MC itu ada. Aku nggak bisa bilang. Entertain kan di band ini Kalau kan ada entertainment siku-siku. aja ada ya, kalau entertain pasti ada lah, nggak mungkin ada karena kan kita kan apa ya, apalagi Medan ya. Sorry nih, Medan tuh banyak kan yang aku lihat sendiri adalah mereka tidak saling merangkul. Paham betul. Ya, mungkin kalau nggak saling merangkul dan nggak saling merangkul pun mereka itu kebanyakan ya main-main sendiri aja, diem lah gitu loh, nggak ada yang kayak gimana banget. Tapi so far so good sih. Aku kan nggak bisa ngomong banyak tentang MC wedding ya karena aku juga tidak terlalu sering MC wedding dan aku tidak tahu juga siapa-siapa aja MC wedding di Medan ini gitu. Tapi kalau MC yang lain kayaknya enggak sih, kalau MC enggak deh kayaknya. MC sikut-sikutan enggak, sikut-sikutan sih bilangnya, lebih ke arah kayak ngomongin di belakang. Banyak kejadian ya. Bukan akunya, banyak aku dengar cerita dari orang aja, bukan akunya. Yang sama MC. Sama MC. Aku kenal orangnya enggak? Enggak. Tapi ya intinya yang terkenal banyak. Berarti latar belakang Bapak di kampus dulu berarti fisip kayaknya. Ya aku visip.
ilmu komunikasi, jurusan ilmu komunikasi, masuk 2018, belum lulus sampai sekarang. Sumpah. Ini lagi minggu-minggunya bimbingan terus nih sekarang. Ini udah semester 14 kan, udah mau. Usul. Iya. Udah semester 14 juga, udah di ujung tanduk. Ya sekarang sedang menekuni skripsiku yang tinggal bab 4 dan bab 5 ini. Tuh sih. Tapi berterima kasih sama ilmu komunikasi tadi adalah ya kerjaanku yang gini semua sekarang. Ya. Kerjaanku gini semua sekarang ya dipakai sangat digunakan tuh konsep-konsep dalam ilmu komunikasi tadi. Tapi memang banyak anak fisip tuh ke radio gitu loh banyak tadi. Banyak rata-rata ya nggak juga sih, nggak semua, tapi kebanyakan tuh anak Ilkom sekarang itu adalah bekerja sebagai digital marketing. Tuh, digital marketing, content creator ya kan, content creator, terus sosmed handling. Itu kerja-kerjaannya anak Ilkom semua tuh. Kerja-kerjaan anak Ilkom tuh kalau kayak gitu tuh. Sosmed handling, content creator, apalagi ya, editor. Nah, kerjaan-kerjaan anak Ilkom tuh kayak gitu. Banyak kan. Tapi selesai lah kuliahmu. Iya, ini kan kita lagi ngerjain, lagi diusahain. Malu dong, Iya. udah 14 semester ditahan-tahan kok, DO juga kan, gawat ya. Itu kemarin Hmm. terhalang nggak siap kuliah itu karena apa? Males. Aku bukan nggak mau nyalahin kerjaan apa segala macam, males. Karena nih ya karena dapat duit. Karena udah kasihkan kerja. Kasihkan kerja. Duit tuh kalau misalnya ada kepuasan tersendiri nggak sih kalau misalkan udah dapat duit sendiri dari kerja sendiri. Ya, jadi prioritas tuh jadi gini nih. Paham. Yang harusnya prioritas kuliah tuh berpindah Ya, tuh ya, prioritas ya, tadi. ya, ya. Dan aku adalah Pak ya, orangnya itu adalah ketika memang ada yang lebih enak, aku bakal lebih pilih itu. Itu jeleknya. Jeleknya adalah itu. Makanya buat mungkin yang nonton kuliah tapi pengen kerja, coba pikir-pikir lagi. Orangnya tipikal yang gampang berubah prioritas apa enggak? Gampang terpengaruh apa enggak? Tapi ada yang membalancekan itu, Pak. Nah, bagus. Aku kenal siapa orangnya, siapa yang membalancekan itu. Tapi ada. Ada, aku kenal, aku tahu. Dia modelnya juga ya kalau dibilang yang pintar banget juga enggak. Ya hampir-hampir kayak aku juga model orangnya. Tapi ya dia bisa menyelaraskan itu, dia kerja ini, dia kuliah, dia lulus tepat waktu. Ya. Nah, itu orang yang bertanggung jawab. Saya tidak kebetulan ya. Saya suka lari dari tanggung jawab biasanya. Oke, MC. Terus ke penyiar, balik lagi ke penyiar. Balik penyiar ya. Berarti penyiar awal mulai terjun ke penyiar itu tahun 2020, Covid tuh, bulan, aku ingat bulannya. Bulan-bulan sekitar bulan 9. Bulan 9, bulan 8 tuh. Ya. Bulan 8, bulan 9. kalau Covid kan dulu kita nggak boleh keluar, ini boleh keluar. Karena kan udah mulai bulan-bulan segitu tuh. Kan kita nggak boleh keluar sama sekali. Iya. Itu periode Maret sampai bulan 7. Ya. 8 tuh udah boleh tapi PSBB. Ya kan? Dan harus sudah vaksin. Ya. 1. Nah, begitu tuh, makanya boleh. Dulu masuk kantor ya harus pakai masker. Mana-mana masih gotong masker. Di setiap sudut kantor tuh ya, itu ada hand sanitizer, ada Betul, antiseptic betul, gel betul, gitu-gitu. Sekarang kan kayaknya antiseptic gel doang ya, masker udah jarang ya. Nah, sampai sekarang masih jadi penyiar. Dan sampai sekarang masih jadi penyiar. Kenapa pengen terus jadi penyiar? Karena aku seneng ngobrol sih. Lebih tepatnya emang seneng ngobrol kayaknya. Kalau di keluarga ya Pak, aku tuh dikenal sebagai orang yang kayak kok nggak ada habis-habisnya topik anak ini. Oke, Gitu. Begitu juga dengan abang aku yang kebetulan satu kerjaan di radio, satu kerjaan di band. Sama modelnya aku dengan dia tuh. Di keluarga juga dibilang, ya ini pas ngobrolnya terus-terusan nggak berhenti gitu. Jadi kayak gitu kalau untuk radio. Nah kalau di radio sendiri kenapa aku masih bertahan sampai sekarang adalah kerjanya aku nikmatin sekali. Satu lagi aku senang musik. Aku sebenarnya tujuan jadi penyiar radio itu karena aku senang mendengar musik. Siapa sih nggak senang kalau kerja tuh ditemenin sama musik kayak gitu loh. Tapi ada juga yang nggak bisa ya. Itu sih kenapa makanya sampai sekarang jadi penyiar, dan kayaknya dalam waktu dekat belum ada niatan untuk berhenti. Ini bapaknya suka ngomong nih. Otomatis kalau misalnya punya pacar nggak? Udah putus. Sempat punya. Sempat. Jadi kalau punya pacar nih ngobrol aja berarti kalau duduk berdua. Atau lebih ke kayak mana? Nah, kalau ngomongin pacar nih ya, Wal, aku tanya balik. Tergantung love language-nya apa. Oh, nengok dari love language Ya, karena kalau bagi aku tuh love language tuh lumayan apa ya, berpengaruh sih. Love language bapak apa? Physical touch.
physical touch ya. Ya. Enggak word of affirmation. Word of affirmation juga, tapi yang paling atas itu physical touch sebenarnya. Karena aku penyakit aku dulu ini red flag aku kurasa ya dibanding orang-orang dilihat orang-orang adalah kayak aku tuh gampang nempel sama orang. Ngelendot. Iya. Gampang. Bukan gatal ya. Mohon maaf, aku emang senang aja gitu loh. Even kadang ke orang baru kenal tuh sekedar sorry Pak. Nah, nih sekedar kayak gini nih, mau sama cewek mau sama cowok tuh suka. Baru kenal. Baru kenal kadang. Nah, kayak tapi aku ngeliat orangnya juga nih. Kalau orangnya seperti itu, maksudnya yang kayaknya apa sih bilangnya? Boleh memperbolehkan hal itu kayaknya aku bakal kayak gitu. Tapi kalau enggak ya aku janganlah nanti orang takutnya gak nyaman. Karena pernah aku kejadian orang gak nyaman sama hal kayak gitu. Terus Ya, dianya diam atau dia hilang? dianya hilang jadinya. Cewek nih. Cewek. PDKT-an dulu. Iya. Iya. Mungkin aku yang terlalu maju kali ya kan. Kok tiba-tiba udah megang-megang aja gitu. Tadi bapak bilang bapak anak band. Boleh tahu band bapak apa sih namanya? Nama bandnya Arcade Night. Arcade Night. Arcade Night ya. Kenapa namanya Arcade Night? Nah, kalau nama Arcade Night ini sebenarnya ya. Ini pernah dibahas nggak? Orang-orang pada nanya banyak pasti udah. Banyak. Jadi sebenarnya kita tuh pengen bikin band tapi nggak punya konsep nama sama sekali, ya kan? Pernah dulu tuh pengen bikin nama beberapa, ada draft nama yang kayak ini kayaknya. Jadi muncullah karena kita itu senang, emang kita teman main ya. Terus apa sih yang identik sama yang namanya main-main gitu kan? Terus arcade. Iya, tapi itu kan arcade kan sudah ada coffee shop ya gitu kemarin kan pada saat ya kan. Nah, mungkin arcade aja dong. Gimana kalau Arcade Night gitu, muncul deh namanya Arcade Night karena kita kan sering nongkrong malam rata-rata Arcade Night. Yuk. Jadi Arcade Night ini sebenarnya kayak apa ya? Filosofinya itu karena kayak kita tuh sering ngajakin teman-teman main tuh pas malam hari. Yuk, main yuk. Nah, istilah itu Arcade Night gitu. Tapi awal-awal kalian ngebuat band tuh pertama-tama tuh nge-jamming dulu atau? Jadi, nah ini buat teman-teman yang nggak tahu juga, Arcade Night ini adalah sekumpulan manusia-manusia session player isinya, kecuali aku sama yang vokalis cewek, sama gitaris sebenarnya. Itu dia. Sisanya itu saudara semua session player, pemain reguler band di kota Medan ini. Makanya aku nggak asing sama pemain drummu. Ya, dia pemain reguler. Dia reguleran sering, keyboardis kita juga session player, reguleran juga, bassis kita session player, reguleran juga. Yang tidak anak reguler tuh aku, Nazira, vokalis cewek kita, sama Hari, gitaris kita. Itu yang bukan reguler. Tapi sebelum Arcade Night ini terbentuk, Bapak ada pernah pengen buat band nggak sebelum ada Arcade Night gitu? Nah, kalau aku sendiri sih pengen, cuman kayak nggak ada niatan yang gimana-gimana banget gitu kan. Aku pernah punya band juga dulu sebenarnya, cuman udah bubar, satu lagu bubar. Pas masa kuliah. Dan vokalis ya, juga? Nggak, gitaris dia di situ. Padahal skill nggak ada apa-apanya, tapi disuruh jadi gitaris mau aja lagi. Terus aku mulai kan pada saat itu kan habis itu kayak disuruh bikin band lagi, mikir-mikir kayak karena kayaknya band ini kan tantangannya cukup berat ya gitu loh. Tapi karena aku tahu nih teman-teman aku semua di dalam band ini adalah orang-orang pinter, ya kan? Jadi oh ya udah masuk aja. Toh juga mereka itu orang-orang yang pinter juga untuk menyampingkan ego masing-masing. Itu dia makanya Arcade Night, I love you so much. Arcade Night udah berapa lama Pak? Kita terbentuk tuh September 2023 Wal. Jadi September 2023. Perencanaan tuh kita mulai dari Juli 2023. Itu konsep per awalnya adalah keyboardis sama drummer tuh. Oke, berawal dari obrolan ini nggak capek ya jadi session player aja ya. Terus pengen juga punya lagu sendiri. Gitu. Terus telepon lah aku. Ayo ngobrol bentar. Karena atas saran dari Arif, abang aku tuh bisa ditarik katanya mau nggak jadi bikin band aja, seru-seruan aja dulu. Nah, ya, seru-seruan aja dulu. Ya boleh sih coba bilang gitu. Nah, habis itu dapatlah si basis, habis itu dapat gitaris. Dapatlah Arif nih masuk juga jadinya. Awalnya Arkina itu vokalis sama satu aku. Pengennya awalnya buat. Cuman aku mikir kayak aku tuh orangnya paling susah hafal lirik, Wal. Bah. Ya, aku paling gampang ngeblank orangnya. Pernah nggak pas nampil ngeblank? Sering. Makanya aku butuh aku tuh butuh nggak bisa nih ngomong sendiri. Aku butuh abang aku di situ.
Kalau enggak Arif masuk aja ke Arcade Night gitu lah. Oh awalnya Arif ini enggak? Arif ini enggak awalnya. Arif ini dulu dalam satu band juga di Kota Medan ada. Terus habis itu keluar. Nah, emang aku mau bilang gini, kebetulannya adalah aku mau bilang kayaknya kita kalau vokalnya banyak, oke nih. Drummer aku ngomong kayak gitu duluan. Si Gabriel itu ngomong duluan. Kayak kalau misalnya kita bikin ini 3 vokalis, setuju. Bilang, lebih bagus. Jadi saya tidak perlu repot-repot sekali gitu loh. Tapi Ah. semenjak Arcade Night main di Medan atau di luar Medan, Ya, pernah nggak dapat kalau kita bilang sih project thank you gitu? Project Thank You. Kita Project Thank You tuh ada kita ngambil juga. Tapi kalau misalkan sekarang kayaknya Project Thank You mikir-mikir, maksudnya milih-milih lah. Ya maksudnya pernah dapat lah ya. Dapat pernah. Kita Project Thank You dapat. Project cuma nasi kotak doang. Ada. Ya? Ada. Pertama manggung iyalah wajib kan. Iya. Pertama manggung, terus ada beberapa juga. Terus ada karena teman kita yang main, ya kita main. Ya pokoknya kita milih-milih. Kalau Project Thank You itu kita nengok dulu nih siapa yang bikin. Kita lihat siapa yang bikin, kita lihat worth it apa enggak, ya itu tergantung aku dan teman-temanku lah, diskusi bareng. Kalau untuk Project Thank You kita harus diskusi dulu. Ini worth it untuk diambil apa enggak gitu. Tapi kalau soal bayaran, tapi nggak usah kasih tahu Iya, nominalnya. iya, Bayaran iya. termahal yang pernah didapat di Arcade Night itu pas main di mana? Ada nama acara brand juga di ini. Acara brand dia itu di ini. Di Dinibu. Oke. Nah, itu dia. Ada acara lah pokoknya. Itu kita lumayan harganya. Kita lumayan. Enggak. Tapi kita sering main bareng lah ya proyekan Kita kan sering encounter ya, maksudnya Ya. sering ketemuan, sering maksudnya kayak dalam satu project nih sering juga ketemu kan gitu. Dan dirimu dengan karakterianya ya kan, kita sering liatin juga awal perform asik kok karakteria tuh. Arcade, kalau ngomongin arcade ini ya kita nih. Nah, aku seneng sama arcade ini Wal. Adalah anak-anak produktif luar biasa. Nggak tahu kata istirahat. Ini udah keluar nih kan single ya. Besoknya langsung produksi. Ini ada sih mau keluarin single atau udah keluar? Kita rencana mengeluarin 3 untuk tahun ini dulu. 1 kolaborasi bareng musisi Medan juga, tapi nggak mau kasih tahu dulu, surprise. Oke. 2 single juga mau keluar bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kirimnya. Terus aku juga ada nengok PO kaos ya. Ya kita ada jual merchandise guys ya. Sampai tanggal 31 sih PO-nya nanti deh. Kalau misalkan ada batch 2, ya semoga yang nonton pada kepo deh sama kaosnya. Gitu. Untuk kaos sendiri ada 2 jenis ya, warna hitam sama warna putih. Ya, Ah. Tapi gue lihat bapak ini memang anaknya gembira ceria gitu. Ya, itu sudah tuntutan. Itu sudah tuntutan gimana ya? Gembira ceria itu orang bilang aku nggak habis-habis energinya. Betul. Ya ada sih masanya dimana energinya habis, cuman ya kita kalau sama orang tuh modelnya nggak enakan Wal, ngerti kan? Nggak enakan gitu loh. Jadi kalau sebisa mungkin tetap, karena orang udah kenal kita harus ceria. Jadi ketika kita nggak maksudnya energi kita habis kan otomatis kan nggak enak tuh ya. Langsung tuh semua ada 10 orang tuh nanya kenapa. Harusnya nggak usah ditanyain cuy. Kita mau sendiri aja, udah gak usah dikubris kalau misalkan tiba-tiba orang diem. Tapi ya gara-gara itu ya kita harus tetap cerianya main kita harus tetap ceria, tetap gembira. Biar orang-orang, aku seneng kalau misalkan orang-orang di sekelilingku seneng. Ya. Seneng apa ya? Seneng bikin suasana happy, seneng bikin suasana itu jadi rame, itu seneng. Jadi pendengar juga nggak? Pendengar yang baik gitu. Pendengar yang baik luar biasa ya. Saya pernah loh jodohin crush saya sendiri sama orang lain. Serius. Iya, pernah kalau itu sering lah, ada beberapa orang. Tapi yang kemarin yang sama bapak nggak itu ya? Yang kemarin Lana Del Rey itu nggak ya? Lana Del Rey gimana? Yang dikis, yang dicium dulu. Yang baju Lana Del Rey Itu bapak masih situ nggak ya? yang apa? Lana Del Rey ini ngapain dia? Yang baju. Hah? Nggak usah bahas. Ya aku lupa. Aku kalau ngejarin di radio sebelah sana udah banyak lupa gue. Tapi kalau untuk musik, bapak dengerin semua lagu nggak? Aku dengerin, kalau misalkan diperhatiin profil Spotify aku tuh playlist aku ada hampir 40-an atau 50-an playlist sendiri gue. 40. 30-an
atau sampai 40-an gitu total 40 playlist. Tapi 3 lagu yang sering didengar apa? 3 lagu yang paling sering dengar sekarang ini. Iya. Aku tuh nih ya, ada satu genre lagu yang sampai sekarang tuh nggak populer-populer di Indonesia. Dan aku sekarang udah dengerin itu. Synthwave. 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 Synthwave itu sampai sekarang nggak populer di Indonesia, tapi populer di luar negeri. Tapi itu dari Indo. Enggak, luar negeri. Artisnya nggak ada di Indonesia sih kayaknya. Synthwave. Jarang. Lagunya tuh Modelnya gimana? Iya. Kalau gini, kalau misalkan kalian dengerin Synthwave, itu kalau misalnya denger lagunya tuh kayak kebayang film Stranger Things, Ah, Back to the Future, nah gitu-gitu. Vibes tahun-tahun 80-an yang dibawain. Aku seneng sama lagu-lagu tahun 80-an by the way. Habis itu lagu apa lagi? Lagu lagi. Ada kalau yang tadi kan lagu genre synthwave itu ada satu artis namanya The Midnight. Itu 3 tahun berturut-turut jadi artis top 1 aku di Spotify. Terus The Midnight semua aku sudah dengar. Tapi kedua artis aja kali ya. Artis Aja lah ya. 2 tuh 1975 sampai sekarang aku senang sama produksian mereka. Liriknya yang kontroversial juga luar biasa ya. Matty Healy kadang kurang ajar kalau bikin lirik lagu. Terus ketiga itu ini komersil nih, Jonas Brothers. Itu dia. Keluar semua ya. Luar, rata-rata keluar. Oh, Indonesia ada juga sebenarnya top 3-nya. Apa tuh? Kalau top 3 nomor 1 tuh sekarang Bara Suara. Aku senang sama Bara Suara. Band nih kan. Kalau kedua itu aku seneng sama ini musik darinya apa ya? Bisa dibilang Hindia sih. Hindia oke, aku suka Hindia. Sama yang ketiga itu ada satu artis ya. Dia itu kalau Indonesia itu ada dia, tapi karyanya masih dikit banget pak. Dia itu memang namanya Pablo Picasso. Oh, jadi mereka kemarin tuh dia suka nge-remix lagu gitu, nge-remix lagu orang. Terus kemarin sempat kolaborasi juga sama orang, tapi kayaknya sekarang udah nggak aktif lagi deh. Kalau lagunya enak-enak kemarin tuh remixan dia, coveran dia enak semua. Dia itu senang bikin lagu tuh jadi dibawa ke tahun 80-an. Dia nggak cover nih. Dia cover sama nge-remix. Dia kemarin tuh pernah bikin ini nih, nge-remix Konservatif Eda Adams. Nah itu dia. Nah kita sekarang deh, karena dia udah aktif lagi. Kita ganti dah ya, Perunggu. Oh, Perunggu. Iya. Sekarang lagi sedang dengerin Perunggu juga. Bara Suara tuh masih aktif. Bara Suara masih aktif. Bara Suara itu kan terakhir kan ngeluarin album tuh tahun lalu ya, akhir tahun lalu banget. Karena mereka lagi pada manggung, lagi sibuk manggung. Bara Suara tuh. Itu luar biasa itu. Kalau misalnya ngulik lagunya, kayaknya emang harus apa ya, fokus dengerin kuncinya karena chord lagunya susah. Chord lagunya susah. Musiknya kompleks juga, liriknya juga kompleks. Itu dia. Nah, aku bisa bilang Bara Suara itu musiknya orang pintar dah aja. Tapi Bapak sebagai penyiar itu kan ada sesi-sesi request-requestan lagu. Iya. Orang banyak nge-request lagu tuh paling sering tuh apa sih, Pak? Karena radio kita bukan radio anak muda ini ya. Jadi paling sering itu dengar ya top 40 sih sekarang. Masih tetap top 40. Kalau sekarang tuh orang lagi sering request lagu ini nih. Tapi dari tahun ke tahun orang tuh nggak pernah berhenti, pasti ke setiap siaran aku pasti ada yang request lagu dari satu band ini. Dewa 19. Itu pasti. Wajib. Tapi paling sering lagunya justru nggak yang aku expect. Mereka lebih sering request lagu-lagunya itu pas zamannya Ari Lasso. Pendengar radio aku ya. Terus kayak Satu Hati. Tuh paling sering request lagu Satu Hati. Terus kayak Aku Milikmu, yang gitu-gitu. Justru yang zaman Once jarang di request. Tapi kok dipilih Once atau Ari Lasso, Bapak lebih milih suara itu? Suara. Dua sih bagus. Dua bagus, tapi favorit aku tuh Once. Aku Favorit aku Once sampai sekarang karena range vokal dia enak. Dan aku kemarin maksudnya dengerin 3 versi lagu dari Dewa 19 Restu Bumi itu. Restu Bumi. Kan ada yang versi Ari Lasso, terus ada versi Firza kan. Nah, ada satu yang banyak nggak diketahui orang, versi Once tuh ada Restu Bumi. Restu Bumi? Ya. Kalau biasanya kan Restu Bumi kan ku yakin kan cinta. Kan Restu Bumi kan ngambil nada rendah semua tuh kan. Nah, Once sendiri tuh yang ngambil nada tinggi. Iya. Dengerin lah. Tapi suara Bapak itu suara tingginya rendah? Aku kalau nyanyi rendah. Karena tinggi kita udah ada Arif tuh ngambil suara tinggi di band selalu. Aku kadang nggak nyampe kalau tinggi, nggak nyampe aku kalau tinggi. Kalau top 3 lokal Medan? Top 3 lokal Medan, ini dia. Top 3 lokal Medan aku sampai sekarang masih
memuji karya-karyanya Psychotic Villager. Psychotic Villager tuh aku seneng kali sama musiknya. Karena kan ngebawain genre folk ya, yang mana di Medan tuh lumayan jarang gitu folk. Terus kedua, aku seneng sama ada artis R&B, ini yang bawain lagu-lagu R&B ya, Linu. Aku seneng sama Linu. Aku suka sama model lagunya. Suara kau pun luar biasa boy, Rapli. Praise to you man ya. Luar biasa lagunya. Terus satu lagi itu aku seneng kalau Medan ya. Apa ya satu lagi? Ada tuh ini. Lagunya kalau yang komersil ya aku memuja mereka karena mereka sangat komersil. 1080 mereka komersil sekali, soundnya komersil. Di antara semua band Medan yang mau main side stream, mereka berani main mainstream. 1080 ya. 1080 Sering bareng juga tuh sama. sering bareng karena gitarisnya sama. Jadi kita tuh nyomot gitaris 1080 untuk main di gitar sekarang ya. 1080 lagunya enak-enak, lagunya easy listening, banyak orang senang. Sama ini sih band korporat ya kalian ya. Kalau acara korporat pasti mereka yang diundang. 1080 ya. Itu pasti ya. Kayaknya iya deh. Acara korporat pasti mereka. Gitu. Gitu sih. Tapi selain nyanyi, alat musik apa yang bisa dimainin? Mostly sih. Maksudnya paling bisa gitar. Drum gitu. Drum aku nggak bisa. Beneran aku belajar drum itu sampai sekarang nggak bisa. Bass kalau bass mah yang bisa ya bisa standar ya. Gitu aja. Tapi kalau misalkan disuruh main aku nggak mau. Kalau bass nggak mau aku. Kok sering latihan arcade biasanya di mana sih kalau di Medan? Kita di Setiabudi. Nita. Kita cinta dengan Nita. Paling atas tuh enggak? Yang paling atas, yang paling gede. Studio satu wajib. Kita studio satu wajib. Tuh ya. Terus kalau aku karena bisa gitar, aku bisa sedikit keyboard atau piano. Sedikit ya, sedikit. Catatan ya, sedikit. Disuruh main nggak bakal mau. Itu otodidak ya semua. Otodidak. Gitar itu otodidak, YouTube, piano juga otodidak. Sama aku seneng sih ini sih sekarang ya. Kadang kalau di kantor tuh senang apa ya, mixing, bikin mashup sendiri tuh kan. Aku suka bikin mashup sendiri, tapi nggak mau aku publish untuk dengar-dengaran aku sendiri aja. Tuh. Karena teknik, nah ini mungkin banyak orang nggak tahu, playlist radio itu ternyata ada ininya loh, ada tata caranya. Moodboardnya ada kalau bikin playlist. Flow-nya ada. Sama kayak nge-DJ jatuhnya. Bedanya kita cuma nyusun kalau yang ini kan. Kalau playlist itu dia ada yang tergantung, ada yang bergantung sama BPM, ada yang bergantung sama key atau kunci, sama yang bergantung sama mood doang. Itu dia susunannya. Jadi kalau pagi itu harus kayak gini, siang itu harus kayak gini, sore itu kayak mana, malam itu gimana. Gitu biasanya. Dibagi empat waktu. Kalau misalkan untuk mood lagunya rata-rata kayak gitu. Makanya aku sekarang nggak bosan-bosan denger lagu. Ada sih satu lagu sampai sekarang kayak sekarang yang dulunya suka sampai bosan. Kok ada nggak kayak gitu? Dulunya suka nih, tapi sekarang kayak apa sih lagu-lagu ini aja gitu, ada nggak? Dewa lah. Oh iya, Dewa ada bosannya. Kalau aku nggak, kalau bosan aku Dewa nggak bosan. Oh itu berkali-kali diulang. Tapi ada lagu Dewa yang rasa yang menurut aku tuh overrated. Apa tuh? Kangen ya. Kangen tuh overrated. Genius ya, tetap genius, tapi overrated. Banyak loh lagu-lagu Dewa yang lebih enak lagi sebenarnya menurut aku pribadi. Tapi memang lagu Dewa ini dari semua umur dia mencakup ya. Mencakup dari segi musiknya ya. Terus dari segi lirik juga, lirik luar biasa. Aku Ahmad Dhani ngefans sama. Nah, aku dari Dewa ini kan punya referensi musik juga ya, mereka kan. Queen ya, kalau nggak salah ya. Queen sama, tapi kalau kata pengakuan Ahmad Dhani itu justru dia lebih cenderung ngambil Toto. Nah, aku juga seneng dengerin Toto sampai sekarang. Toto itu menurut aku ya, untuk band itu yang paling aku suka gitu. Dan Genius juga
karena isinya session player semua juga. Ya. Session player semua. Fun fact, Bapak tahu album trailernya Michael Jackson? Yang ngerjain orang Toto. Di Dewa pun gitarisnya itu kan sessional player juga. Session player ya? Dia Yang kan mana? Yang gitaris Andre Vega? and the Backbone. Oh Dewa. iya, jadi kan kalau enggak lah, enggak session player lah jatuhnya, Enggak kan session punya player. band, punya band. Punya Kalau band, session ya. player tuh main di vokal. Jadi nih ada penyanyi nih, ya kan, manggung. Nah gitarnya pakai dia. Nah itu session player. Bukan punya band, kalau punya band mah enggak session player jatuhnya. Aku kan kurang paham. Iya, ini kita jelasin kan. Ya, ya. Nah, kalau misalkan yang disebut additional itu adalah tambahan pemain kan. Itu kalau misalnya session player tadi yang aku bilang adalah mereka ini manggung di beberapa maksudnya manggung tuh sama beberapa artis lain gitu loh. Nah, itu session player. Jadi mereka tuh main cuma dua aja. Tuh, Toto, Bapak dengerin Toto nggak? Enggak. Nah, coba dengerin. Musiknya tuh kurang lebih mirip sama Dewa. Luar. Wah, band Amerika. Nah, band terbentuknya itu tahun 70-an. Band lama. 70-an aktif sampai sekarang. Dengan personil yang tetap. Wah, oh ganti-ganti. Yang tetap itu dari awal sampai sekarang itu cuma gitarisnya. Ya. Biasanya kok gitu dia yang buat bandnya tuh. Iya. Gitaris sama Backbone. Enggak, jadi yang buat bandnya itu sebenarnya drummernya. Drummer sama gitaris. Ya, terus drummernya meninggal tahun 92. Ya dan si gitarisnya yang lanjut menjadi leadernya. Gitu. Harusnya drummernya leadernya. Gitu. Namanya Steve Lukather, gitaris. Drummer itu Jeff Porcaro. Jeff Porcaro ini punya apa ya? Skill drum yang aku senang nih old school mainnya. Tapi dan cara mainnya itu cukup apa ya? Tight lah. Kalau bahasanya itu tight. Gitu. Jadi ketukannya presisi semua. Gitu. Ada dua drummer yang aku suka sampai sekarang. Phil Collins sama Jeff Porcaro. Nah, aku memang suka drum itu style-style yang lama, cara ketukannya. Tapi kayak musik-musik hardcore kayak apa enggak udah ya? Hardcore nggak terlalu sih dengerin. Paling nggak sih, aku nggak hardcore, nggak, aku metalcore. Metalcore banyak yang denger. Metalcore tuh paling sering denger tuh. Kayak metalcore satu band sampai sekarang aku bilang, ini gila sih lagunya ini. Metalcore tuh ada Kill Switch Engage. Aku suka. Tapi kemarin aku sempat ngangkat Piturum tahu. Piturum tahu. Di era Piturum tuh Bapak pernah masuk ke dalam nggak? Enggak, aku nggak pernah masuk ke skena-skenaan lu. Aku tuh bukan anak skena. Aku nggak anak skena. Tapi tahu gitu. Tahu, tapi nggak tahu apa-apa aja skenanya di situ, nggak tahu. Aku tuh beneran tahu band-band di Medan ini tuh semenjak masuk radio, dan itu cuma beberapa. Sekarang ini ketika masuk band baru denger, baru tahu dan baru dengerin. Dulunya nggak ada. Dulu masa kuliah aku tuh bener cupu. Nggak tahu dan nggak mau tahu band-band Medan kayak mana dulu. Tahu ya, nggak tahu sekarang kok bisa berubah jadi kayak gini. Bagus sih sebenarnya ya, pengetahuannya jadi bertambah gitu kan. Dan aku baru sadar bahwasannya band-band Medan itu pada keren semua. Ya. Gak, ada beberapa band tuh dulu aku dengerin juga yang sekarang mungkin nggak lagi ya. Aku tahu satu lagunya Beatles Flux tuh. Itu apa? Beatles Flux aku suka. Ini dulu di Topilia ya. Itulah pokoknya. Aku senang. Tapi sayang udah aktif lagi. Terus ini apa yang udah aktif ya di Medan ya? Wina dengerin? Wina cuma satu yang paling terkenal tuh, Awak. Ya, Awak tuh enak. Ini loh, ada nama grupnya, cuman kayaknya udah mulai mau aktif lagi tuh, Move. Itu band lama tuh. Band lama tuh kayaknya tuh, Move. Ya, tapi katanya kemarin mau bikin lagu lagi, nggak tahu deh. Itu band lokal Medan ya. Tapi aku tahu band Medan tuh pas dulu, aku bukan orang Medan ya. Aku bukan orang Medan, aku orang Siantar tuh. Yang gaungnya tuh sampai ke Siantar tuh ada satu, NX. Not Some Prewell tuh sampai ke Siantar tuh. Orang semua dengerin lagunya, aku tahu. Aku yang nggak dengerin lagu lokal, aku tahu. NX tadi. NX tuh Bang Irfan luar biasa nih. Aku pernah nengok dia manggung di Lutimar. Dia jatuh dari stage man. Ya, itu dia. Iya. Aku tahu lagi kejadian jatuhnya gini kan. Tangan sebelah kanan. Dan masih perform. Masih, makanya kan luar biasa. Bang Irfan luar biasa. Aku respect buat Bang Irfan Dika. SPR
Itu juga sampai ke Siantar tuh lagunya tuh. Apa sih namanya itu? Lagunya yang aku ingin nah itu ya. SPR ya. Aduh, vokalisnya udah nggak ada lagi ya. Iya, meninggal tuh. Udah meninggal. Bang, rest in peace, Bang. Rest in peace bang. Luar biasa. Vokalis apa sih? The Bangsat juga ya? Bangsa. Ya, The Bangsat. Ya, luar biasa. Kayak gitulah di Medan. Aku justru di Medan ini baru setahun terakhir lah baru mengenal dunia permusikan Medan, terus yang kayak ada event-event mau datang. Dulunya nggak mau. Dulunya tuh kayak modelnya males karena nggak kenal juga. Sekarang Semenjak di radio lah mungkin ya. semenjak di radio, tapi radio yang ini ya, justru di radio Cium enggak. Iya ya. Enggak. Di radio ini malah justru aku mau datang-datang ke gigs segala macam. Tapi itu tadi ya mungkin harusnya dari dulu aku kayak gitu ya. Karena enak nonton begitu. Karena enak. Bapak berarti dari kapan nih maksudnya apa sih yang ngikutin bener skena Medan tuh dari kapan? Emang udah lama? Dari 2022 nggak salah. 2022 ya. Iya sih. Aku juga ngikutin mulai dari 2022. Aku dikenalin lagu-lagu lokal Medan yang bener-bener kayak nih segelintir nih. Nah, itu dia. Tapi kalau untuk dengar lagu band lokal Medan masih zaman pensi dulu. Dengerin juga. Ya, ya. Karena kan pensi dulu sering kan manggung-manggung lokal Medan dulu. Betul. Aku band yang pertama aku tahu di Medan, ya maksudnya di luar NX ya, NX mau betul mana-mana. Maksudnya kayak aku kenal itu adalah Shadow Play. Shadow Play, terus itu ada ini zaman-zaman aku pertama ngulik-ngulik lagu-lagu kota Medan, lokalan Medan ya. Shadow Play, terus abis itu apa ya? Aduh, ini Apricot, Ya. ya kan? Terus Fox Beatles. Ini tiga aku tahu nih. Ini tiganya aku pertama tahu tuh di pas aku ngampus malah justru tahunya. Pas aku ngampus. Hello Benji tau? Kalau Benjin dan Cobra tahu tapi belum dengerin lagunya. Diferensia pernah dengar nggak? Hmm? Diferensia. Diferensinya belum. Banyak sih. Maksudnya sampai sekarang tuh banyak lagi band yang ini band Medan. Aku masih banyak kayak gitu. Masih banyak juga yang belum aku dengerin juga, belum sempat aku dengerin. Kadang pengen dengerin nih, habis itu lupa, teringat belum dengerin. Aku pokoknya yang aku banyak kan dicekokin teman-teman Arcade Night. Tuh dengerin ini band Medan nih. Yang paling sering tuh Gabriel, drummer. Ini orang Medan ya, dia suka gitu. Dia lokal Medan tuh dia up dia. Kayak aku dengerin lagu Pipi gara-gara dia. Lagu Psychotic Village itu gara-gara dia. Terus aku dengerin ada namanya itu Alkaf. Tahu. Bang Arif, halo. Itu dari Gabriel sama Galuh keyboardis. Itu yang ngasih denger aku. Apa? Scorpion ya? Scorpio, Bang Bio. Ini nih manusia yang ini ya. Bang Bio ini manusia yang luar biasa. Aku seneng karena pengetahuan musiknya, bukan pengetahuan musik ya. Maksudnya kayak dia untuk pemilihan sound aku seneng. Jadi Arcade Night itu kebanyakan lagu-lagunya, lagu pertama dia produserin. Oh. Ya, sini ngerjain dia. Kita recording sama dia. Ya, terus sisanya lagu yang baru udah rilis sekarang itu kan kita kerjain sendiri, terus mixing mastering sama dia. Enak, suka aku. Dan dia kalau main drum, aku senang dia main drumnya slow aja gitu. Nah itu sih Bang Bio. Scorpio tuh apa sih judul lagunya? Know Your Enemy apa sih? Iya, kalau nggak salah itu Know Your Enemy gitu. Itu dia Scorpio. Bang Bio luar biasa. Tapi kalau untuk musisi sih aku paling gila nengok Ais sih. Ais ya. Nah itu dia. Ada yang mau bilang itu soal Ais. Aku mengagumi Ais sebagai orang yang kayaknya semuanya itu diambil, ngerti nggak sih? Iya, Ais juga. Ais tuh kayaknya dia kan apa sih synthesizer ya? Dia synthesizer main, dia bass main, ya kan? Terus kayaknya untuk soal sound dia ngerti banget ya
Dan banyak banget band yang kayak diambil sama dia ya. Banyak ya, banyak ya. Kalau nggak Pulo salah. ya? Hah? Pulo nggak ya? Pulo kayaknya enggak deh. Yang sama si Firja dia apa ya? Nether Oh iya. sama Medem tuh. Tahu Bos ya. Mitros dia kan? Bos kita dia juga kan. Gak capek apa? Aku satu aja capek nih. Anjas dulu bapak dengerin nggak? Anjas aku tahu, tapi nggak terlalu dengerin. Tapi aku beberapa dengerin lagunya pernah, tapi nggak yang tak nggak ingat gitu loh. Bukan ingat. Aku sampai sekarang nih ya, aku dengerin lagu luar terus. Iya, itu dengerin lagu luar malah banyak. Lagu luar. Aku eksplor itu lagu luar selalu. Eksplor lagu luar. Kalaupun Indonesia tapi jarang di Medan gitu loh. Banyak kan kayak ada beberapa yang di Surabaya, Kalimantan even aku tahu ada beberapa grup di Kalimantan kayak Murphy Radio sama ya Murphy Radio lah kalau Kalimantan tuh ya. Terus kalau Bandung banyak ya Bandung banyak tuh. Kayak Uplift tuh kayak Bandung deh. Uplift, Initial Waste tuh di Bandung. Nah, itu ya. Tapi dalam kedepannya nih, Hmm. sebelum terakhir ya. Ya. Dalam kedepannya bapak bakal keluar dari zona jadi penyiar nggak, bakal masuk ke BUMN atau budak korporat yang lainnya gitu? Bapak pernah terlintas di pikiran gitu? Kalau untuk jadi budak korporat ya, Apa bakal stay di radio terus? kayaknya kalau stay di radio aku nggak bisa bilang iya sih ya. Kalau stay di radio terus tuh kayaknya enggak. Tapi gimana ya? Kalau masuk BUMN juga kayaknya gitu nggak jadi pilihan aku juga gitu loh. Oh iya. Langsung korporat tuh kayaknya nggak jadi pilihan aku karena aku tuh orang gampang ngantuk kalau siang. Nah, takutnya kalau misalkan nggak tahu ya, sama mungkin kayak lingkungan gampang bosan. Aku tuh gampang bosan juga orangnya. Jadi kayaknya emang orang yang seneng eksplor. Dan dalam waktu dekat ada nggak kira-kira Arcade membuat tour? Tur, kayaknya belum sih kalau tur ya. Belum kalau tur belum. Tapi bakal ada sesuatu. Tungguin aja. Bakal ada sesuatu ya? Bakal ada sesuatu. Nah, tungguin aja pokoknya. Oke, Gitu, terakhir ya. nih 3 kata buat Arcade naik apa? 3 kata buat Arcade naik. Wah, Ada thank you. 3 kata buat Arcade naik adalah rusuh. Rusuh ya dalam arti positif ya. Rusuh, keluarga, apa ya? Produktif. itu. Ketiga, ya. Rusuh, keluarga, produktif. Oke, Dayan, thank you. Thank you, Pak Wal. Sukses buat podcastnya. Sukses juga buat Arcade naik. Yes, thank you. Ditunggu.